Rasanya kalau rapat ini tidak ada satu kesimpulan yang memberikan jawaban kepada rakyat, saya mohon maaf Pak, tidak nanti, sekarang pun saya lepas dulu Pak, ini rencana saya Pak, saya lepas Pak. Coba bayangkan 30 km program pemagaran dan itu sudah berlangsung berbulan-bulan. Pemerintah tidak bisa mengungkap siapa yang melakukan itu, kan itu membuat masyarakat hilang kepercayaan kepada pemerintah. Nah, jadi Anda bisa membayangkan ya, saat ini pagar laut itu masih menjadi trending topik di Twitter dan bahkan juga menjadi trending hangat di kalangan warganet dan bahkan juga disiarkan di media-media nasional. Nah, memang sih sangat mengejutkan sekali tiba-tiba pagar laut itu membentang sepanjang 30 km dan bahkan dari yang berkembang bahkan tidak ada satupun yang mengetahui. Pemda-pemda bahkan kementerian-kementerian juga saling lempar tangan. Ini menurut saya sangat lucu sekali, di mana kewajiban dari kementerian dan lembaga menurut saya juga sangat berperan penting terkait pemagaran pagar laut ini. Ya, bahkan kalau kita lihat pada saat lalu itu ya ada Abu Janda. Abu Janda setidaknya membela pagar laut itu adalah swadaya dari para nelayan ya, untuk penangkaran apa itulah atau menahan abrasi dan sebagainya. Pokoknya banyak sekali pada saat lalu menimbulkan pro dan kontra. Nah, ada apa di balik semua itu ya? Kalau saya pribadi sih, saya tidak mau tahu ya, entah itu swadaya dari nelayan, entah itu swadaya dari siapapun, entah proyek strategis nasional, kalau dirasa mengganggu kepentingan para nelayan, mengganggu aktivitas warga, menurut saya ya wajib dibongkar, apalagi juga membentang sepanjang 30 km. Nah, saya juga ini memang sangat lucu sekali ya, kayaknya negara ini memang sudah tidak gimana gitu ya. Masyarakat jadi pesimis terkait pemerintahan daerah atau pemerintah pusat yang seharusnya bisa menangani kasus ini dengan baik ya. Tidak sampai saat ini, bahkan sampai saat ini pun semua masih lempar tangan dan lain sebagainya. Nah, yang cukup unik lagi, bahkan ada DPR sampai melepas PIN, bayangkan. Saking malunya terkait pagar laut ini, karena tidak ada yang berkomitmen setidaknya kasus ini akan saya ungkap dan lain sebagainya. Bahkan menunggu arahan dari Pak Presiden Prabowo. Kalau Pak Prabowo tidak tegas, pastinya tidak akan seramai ini ya. Untung saja Pak Prabowo menginstruksikan dengan tegas, dibongkar, dan juga harus ada yang mempertanggungjawabkan setidaknya pemagaran laut ini. Ini juga sangat mengejutkan sekali. Kalau kita lihat video dari sini ya, bahkan anggota DPR RI tegas mencopot PIN karena tidak adanya keseriusan terkait pagar laut ini. Ini sangat merinding sekali ya, seperti ini. Rasanya kalau rapat ini tidak ada satu kesimpulan yang memberikan jawaban kepada rakyat, saya mohon maaf Pak, tidak nanti, sekarang pun saya lepas dulu Pak, ini rencana saya Pak, saya lepas Pak. Bahkan juga kalau kita lihat Menteri KKP juga masih bisa tersenyum ya, heran saya. Masih bisa tersenyum. Dan yang cukup unik lagi ya, wah, Abu Janda saat ini ya malah dicari-cari ya. Pada saat lalu memang Permadi Arya itu membuat video ya, video di TikTok dan bahkan juga di Instagram pribadinya, setidaknya membela terkait pagar laut. Kadang-kadang saya heran ya, apa yang difikirkan ya, entah swadaya, entah siapapun yang membangun, kalau dirasa mengganggu aktivitas para nelayan, mengganggu warga sekitar, menurut saya juga wajib dibongkar. Menurut saya seperti itu sih. Entah
apa yang difikirkan Abu Janda saat ini ya. Ini dari inilah.com, Permardi Arya atau yang dikenal sebagai Abu Janda mulai ketakutan dan tidak ingin menampakkan diri usai menjadi korban doxing. Tindakan doxing ini terjadi setelah Abu Janda diduga melakukan panjat sosial pansos terkait isu pagar laut yang memancing amarah warganet hingga informasi pribadinya tersebar luas di media maya. Berdasarkan informasi yang didapat dari sumber inilah.com, Abu Janda kini kerap terlihat di lobi atau area sekitar apartemen Alvis Bintaro. Ia kini memilih selalu mengenakan masker seolah ingin menyembunyikan identitasnya dari orang sekitar. Abu Janda tinggal di apartemen Alvis Bintaro dan sering terlihat di lobi atau sekitarnya selalu mengenakan masker, ungkap sumber inilah.com. Wow, bahkan saat ini Abu Janda, waduh, memang sangat wow sekali ya. Karena doxing, Abu Janda ngibrit kini sering ngumpet pakai masker di Bintaro. Nah, dari sini saya juga penasaran sih kira-kira komentarnya seperti apa ya. Dari Jawple, Abu Janda dicari Sertu Adli Akbar. Wah, apalagi ini ya. Dari Agung, apakah tindakan tidak masuk kategori hoax semestinya bisa dikenakan Undang-Undang ITE ya. Kemaruk dan Rakus sih nggak ngerti masalahnya, main tabrak saja kan ketahuan tolongnya kena batunya si Bajot Jawa ya. Halah, manusia ini ya pakai masker tapi masih pakai blankon yang menjadi ciri khasnya. Biarpun pakai masker ketara kok manusia seperti ini yang merusak moral ya, dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita lihat dari sini ya, bahkan ada nelayan yang membongkar setidaknya kepalsuan konten Abu Janda soal pagar laut, syuting dibayar 100.000. Wah, apakah beneran seperti itu ya? Memang pada saat itu rame, bahkan ada nelayan yang setidaknya itu memang mengaku adalah bagian dari pemasang pagar laut dan sebagainya. Memang ada pro dan kontra pada saat lalu, tetapi kan kita ambil jalan tengahnya ya. Kalau pagar laut itu mengganggu aktivitas nelayan, seharusnya juga dibongkar. Dan menurut saya apa yang dikatakan oleh Bu Titi Soeharto menurut saya sangat keren sekali. Laut itu tidak bisa dimiliki oleh perorangan, perusahaan dan lain sebagainya. Laut itu memang milik semuanya, milik semua, tidak bisa dikafling-kafling dan lain sebagainya. Nah, ini juga sangat wow sekali lah. Nah, bahkan juga tidak hanya ditanggapi oleh DPR yang bahkan mau mencopot PIN. Bahkan dari sini, Coba bayangkan 30 km program pemagaran dan itu sudah berlangsung berbulan-bulan. Pemerintah tidak bisa mengungkap siapa yang melakukan itu, kan itu membuat masyarakat hilang kepercayaan kepada pemerintah gitu. Kemudian itu harus dijawab lewat pansus itu. Siapa sih yang melakukan pemagaran itu gitu kan? nah memang sih gara-gara pemagaran laut akhirnya masyarakat itu pesimis ya. Mau melaporkan kemana, mau melaporkan kepala desa, ternyata tidak tahu katanya. Mau melapor ke kecamatan tidak tahu, mau melaporkan kemana pun tidak tahu. Di masyarakat mau melaporkan kemana terkait pemagaran laut ini. Jadi peran pemerintah seharusnya juga harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat lah. Seharusnya ya datang, sidak dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita lihat malah ya Anda tahu sendiri lah. Nah, gara-gara anggota DPR mencopot PIN. Wah, mencopot PIN karena malu setidaknya terkait pagar laut. Akhirnya juga Menteri KKP buka suara dan bahkan juga akan menindak tegas melalui koordinasi-koordinasi yang dilakukan oleh Kementerian KKP. Seperti ini videonya. Cepat mungkin untuk mengungkap sesuai dengan kewenangan kita. Kewenangan kita adalah memeriksa dari aspek administratif. Dan tadi di kesimpulan agar dikoordinasikan apabila ada sanksi hukum itu larinya nanti ke kementerian lain, ke lembaga lain. Ada kepolisian di sana, ada kejaksaan di sana, ya seperti itulah. Tapi menurut saya sangat lambat sekali ya, sangat lambat sekali. Dan bahkan juga sampai viral baru ditindak dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat Ibu Titi Soeharto menurut saya sangat keren sekali. Bu Titi Soeharto desak pemerintah buka-bukaan siapa dalang pagar laut. Ya, sangat mengganggu loh. Bayangkan, nelayan mau ke sini juga harus memutar. Nelayan mau masuk juga harus memutar. Bayangkan, jadi sangat mengganggu para nelayan yang hendak mencari ikan. Dan bahkan ya Anda tahu sendirilah, pastinya juga merusak pemandangan dan lain sebagainya. Ya, tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat, medalinya seperti apa. Tapi yang jelas kalau kita lihat dari anggota DPR menurut saya sangat
keren sekali ya, malu dan bahkan mencopot PIN anggota DPR. Ya,